Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Apa yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapakku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini sebetulnya memberikan suatu kekuatan kepada kami semua atau kita semua sebetulnya, yakni supaya kita jangan takut sebetulnya. Jangan takut dengan hal yang bisa membinasakan kita di luar sana. Kenapa? Karena mereka hanya bisa membunuh, dalam arti mematikan hidup kita di dunia ini saja, tetapi tidak mempunyai kuasa untuk bisa misalnya itu membunuh kita di akhirat sana. Jadi yang mempunyai kuasa hanya satu, yakni Allah. Jadi kalau ada orang yang misalnya mengancam, kalau kamu mengikuti Yesus, kamu nanti matinya itu tidak akan selamat. Tidak bisa juga. Kenapa? Karena itu hanya bisa ancaman dan itu bukan berasal dari Allah. Orang-orang mengatakan seperti itu berarti dia mengklaim dirinya sebagai Allah juga. Nah, Allah di sini, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada kita supaya kita jangan takut. Tetap maju. Maju dalam hal apa? Maju dalam hal memberikan kesaksian dan kebaikan. Ibu, bapak, sudah terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa kita sebetulnya hanya mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, bukan kehendak kita. Karena kita sebagai seorang murid tidak bisa melebihi gurunya, sebagai seorang hamba tidak melebihi tuannya. Berarti kita hanya bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh yang mengutus kita. Kita sebagai seorang utusan hanya bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh yang mengutus. Itu catatan yang pertama. Catatan berikut adalah Tuhan sebetulnya mau mendampingi kita. Tuhan mendampingi kita itu menyelamatkan kita. Dikatakan di sana seperti dikatakan burung pipit dijual 2 duit, tapi tidak akan jatuh kalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita diutus oleh Tuhan, pasti akan mendapatkan pendampingannya. Kehendak Dia, yakni mau untuk membuat kita itu ada dalam keadaan yang baik adanya. Tuhan tidak pernah menghendaki yang namanya celaka. Celaka tidak pernah yang ada di dalam rumus Tuhan. Selalu kebaikan. Lalu ada yang tanya begini, Romo, yang kalau semua itu diciptakan, padahal di dunia itu ada baik, ada jelek. Apakah ini juga ciptaan Tuhan? Tuhan pasti menciptakan yang baik adanya. Yang jelek, ya ini bukan tindakan dari Tuhan. Lalu orang mengatakan, kalau demikian,
Yang menciptakan setan lalu siapa? Apakah itu Tuhan? Enggak juga. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan menciptakan malaikat, kebaikan. Tetapi karena pada saat menciptakan itu selalu dilengkapi dengan yang namanya kebebasan, kebebasan hakiki, kebebasan mutlak, maka malaikat yang misalnya itu mengingkari dirinya, dialah, dan yang menolak Tuhan, dialah yang nantinya menjadi setan. Dan kita bisa melihat Tuhan menciptakan kebaikan. Maka kalau kita mengalami sesuatu yang tantangan, rintangan, ingat itu bukan ciptaan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebaikan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tetap memberikan kebaikan itu sungguh luar biasa. Dia melindungi. Dalam melindungi ini, sungguh-sungguh dia melindungi dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Hidupnya. Kan Tuhan sampai mati disalibkan kan melindungi kita supaya kita tidak mengalami kematian yang abadi dengan cara dia disalibkan dan bangkit. Dan melindungi kita dengan hidupnya. Maka tidak ada ketakutan sebetulnya. Lalu kalau demikian, yang harus kita lakukan apa? Mengakui dia sebagai satu-satunya penyelamat kita. Mengakui dia sebagai dia yang kita tuju dalam hidup ini. Dia adalah sebagai sumber dan tujuan hidup kita. Maka di situ kita bisa akan mengalami suatu pendampingan yang luar biasa dari Tuhan. Ibu, Bapak, saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Maka mari kita mencoba untuk membenahi kehidupan kita, menata kehidupan kita, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita bisa mengarahkan hidup kita ini total kepada Tuhan tanpa rasa takut. Selamat merenungkan.